Selamat siang sahabat Jalasena, kembali lagi dalam program Bincang Jalasena bersama saya Amrul Haq, dan kali ini kita akan berbincang spesial dengan Ketua Paguyuban Purnawirawan Korps Wanita Angkatan Laut Pusat, Ibu Sinung Harjanti. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mas Amrul. Ya, Ibu Sinung Harjanti adalah Laksamana pertama TNI Purnawirawan Dr. Sinung Harjanti SH.M.Hum. Lahir pada Agustus tahun 1962, adalah seorang purnawirawan TNI Angkatan Laut dan Kowal yang berhasil mencapai level bintang perwira tinggi TNI Angkatan Laut dan pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Pengadilan Militer Utama. Luar biasa Ibu Sinung ini. Ibu boleh perkenalkan sedikit tentang Ibu Sinung. Terima kasih Mas Amrul. Saya alumni dari SEPA Milwa tahun 1988 dan alhamdulillah penugasan saya di pengadilan di bidang hukum, jadi di Skumael sampai di pengadilan militer terakhir di Wakil Kepala Pengadilan Militer Utama. Saya asli dari Purwodadi Grobogan, Jawa Tengah. Saya 7 bersaudara. Kebetulan bapak saya juga TNI AD. Dan anak saya 2, yang nomor 1 kerja di swasta, nomor 2 alhamdulillah penerus di TNI AL. Dia AL lulus tahun 2016. Kemudian Mas Amrul. Anaknya yang kedua melanjutkan jejak Bu ya? Iya, di TNI AL. Oke Bu, tadi sudah menceritakan profil singkatnya. Kemudian ini kan Ibu sebagai Ketua Paguyuban Purnawirawan Korps Wanita Angkatan Laut. Boleh diceritakan Bu, PP Kowal itu apa Bu? Iya. Paguyuban Purnawirawan Kowal itu disingkat PP Kowal. Dibentuk berdasarkan skep Ketua Umum PPAL sejak tahun 2018. Jadi usianya sekarang masih 5 tahun, masih kecil. Kalau anak masih kecil, dan kita memang masih dalam proses pengembangan organisasi paguyuban tersebut. Dan Ketua PP Kowal yang pertama kali, Laksamana pertama TNI Purnawirawan Yuti Halilin, saya ketua yang kedua. Saya dilantik tahun 2022. Kemudian di PP Kowal ini ada 2 wilayah, dibagi 2 wilayah, wilayah barat dan wilayah timur. Di mana wilayah barat membawai Purnawirawan Kowal di Indonesia bagian barat. Kemudian ke wilayah timur, para Purnawirawan Kowal di Indonesia bagian timur. Saat ini untuk PP Kowal wilayah barat, ketuanya masih dirangkap oleh Ketua Pusat karena memang keterbatasan personil. Kalau di wilayah timur, ketuanya dijabat juga sudah yang kedua kali. Pertama Laksamana pertama TNI Purnawirawan Dr. AV. Kemudian yang kedua ini Laksamana pertama TNI Purnawirawan Dr. Sulanta. Saya mau dengar ceritanya, proses penunjukan Ibu seperti apa? Kalau organisasi lain kan ada istilahnya munas seperti itu. Kalau di PP Kowal itu seperti apa? Ya, karena PP Kowal ini organisasi yang baru dengan penuh keterbatasan, namun juga dalam proses pemilihan ketua juga melalui munas yang sederhana, dihadirkan beberapa anggota wilayah barat dan juga wilayah timur dan para senior di para Purnawirawan Kowal serta penasihat. Kita ada penasihatnya Mas di PP Kowal, tapi juga dari para Purnawirawan Kowal. Yang senior ya. Bu ya. Kemudian ada 3 usulan nama, kemudian yang terpilih saya, alhamdulillah. Secara aklamasi? Ya, alhamdulillah secara aklamasi, dan ini tentunya tugas yang berat juga karena membawai para Purnawirawan Kowal dari angkatan pertama. Jadi Paguyuban Purnawirawan Kowal yang biasa kita singkat PP Kowal itu Mas Amrul merupakan wadah organisasi untuk mewadahi para Purnawirawan Kowal.
rekrutmen Kowal itu dimulai pada tahun 1974, baik melalui sekolah dasar Bintara Wanita maupun sekolah dasar Perwira Wanita. Namun sebelumnya juga ada istilahnya pendidikan perwira inti, itu sekitar tahun 1963. Beliau-beliau ini semua sudah pensiun, sehingga kita wadahi dalam satu wadah, yaitu Paguyuban Purnawirawan Kowal. Oke, kita pengen tahu nih, peran dan fungsinya Paguyuban Purnawirawan Kowal itu apa, Ibu? Ya, kita mempunyai visi dan misi. Visinya yaitu mensejahterakan para purnawirawan Kowal, dan misinya antara lain menjaga hubungan dan silaturahmi para purnawirawan Kowal yang harmonis, kemudian juga mengembangkan bakat para purnawirawan Kowal dan membantu mengatasi permasalahannya, dan juga tentunya mewujudkan visi dan misi dari PPAL. Nah, dari situlah kita melaksanakan kegiatan sehari-hari. Kita di dalam PP Kowal sendiri ada organisasi, antara lain ada organisasi sosial, pendidikan, itulah yang berfungsi, dan ada kepala seksi usaha juga. Tadi sudah saya singgung, meningkatkan kemampuan dan keterampilan para purnawirawan. Itu jadi kalau kita uraikan tugasnya, antara lain kalau seksi sosial kita melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial, yaitu berupa bantuan sosial dari PPAL, kemudian juga meneruskan sembako dari para uti-uti peduli. Uti-uti peduli itu para ibu-ibu mantan pejabat di TNI. Apa Ibu sebutannya tadi uti-uti? Uti ya, eyang-eyang ya kalau uti ya. Itu beliau-beliau istri mantan para pimpinan TNI AL. Kemudian juga dari seksi pendidikan ada menyalurkan beasiswa bagi anak-anak para purnawirawan Kowal. Itu beasiswa dari Yayasan Jalakanya. Sejauh ini antara itu, dan juga kita pernah mengadakan kegiatan sunatan massal untuk di lingkungan kantor di Kodamar. Berarti penerima beasiswanya tadi anggota, keluarga anggota. Ya. Sementara ini masih terbatas pada keluarga anggota PP Kowal. Ya, semoga nanti ke depan bisa lebih luas lagi. Ya. Baik Ibu, tadi kan sudah diceritakan peran dan fungsi PP Kowal. Sekarang saya pengen dengar, tadi Ibu juga sudah menyinggung bahwa kepengurusan PP Kowal ini ada bagian barat, bagian timur, kemudian pusat seperti itu Bu ya. Berapa jumlah anggota PP Kowal sampai saat ini Bu? Saat ini kita sudah bisa mendata jumlah anggota PP Kowal sebanyak 667. Tapi ke depan kita masih merekrut lagi, artinya kita berkoordinasi dengan Dinas Administrasi Personil Angkatan Laut, khususnya Sahguna ya. Siapa-siapa Kowal yang purnawirawan langsung kita ajak bergabung di Paguyuban. Di mana 667 itu untuk wilayah barat sebanyak 438, kemudian wilayah timur 229. Jadi secara tidak langsung ketika sudah purna itu udah otomatis masuk PP Kowal seperti itu? Sebetulnya seluruh anggota purnawirawan Kowal otomatis menjadi masuk di PPAL dulu, Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut. Itu sudah kita sosialisasikan, kita himbau, karena wadah kita yang utama adalah Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut. Nah, kalau sudah masuk PAL langsung otomatis masuk di lebih PP spesifik Kowal, ya, karena memang perlu kita, itu tadi salah satunya menjaga silaturahmi sesama purnawirawan. Tadi saya mendengar Ibu menyinggung bahwa banyak program yang sudah dilaksanakan oleh PP Kowal, Ibu, seperti tadi baksos, kemudian beasiswa. Program tadi juga saya berbincang dengan Ibu Sinung sebentar sebelum pada akhirnya kita taping podcast ini, bahwa kata Ibu
kita tidak mau para purnawirawan ini ketika sudah purna kemudian nggak ngapa-ngapain seperti itu, Bu. Ya. Itu program apa, Bu? Apakah ada pelatihan wirausaha atau seperti apa, Ibu? Jadi kita Paguyuban Purnawirawan Kowal punya semboyan, Mas. Pengabdian tanpa akhir. Nah, pengabdian ini tentunya setelah purna kita mengabdi ada yang masih mengabdi mendukung TNI AL, yaitu ada di yayasan sebagai pengajar, sebagai administrasi, sebagai dosen di rumah sakit atau di sekolah kesehatan TNI AL. Itu kita PPKOL ada beberapa yang di sana juga mensupport di beberapa perusahaan di bawah Yasbum, ada yang berdua di situ, masih ada di rumah sakit lah. Selain itu kita juga mengikut sertakan para purnawirawan Kowal yang memang masih produktif terutama ya, karena kalau tadi saya cerita purnawirawan Kowal itu dimulai rekrutmen tahun 64, berarti sekarang usianya sudah 81 tahun. Nah itu, tapi alhamdulillah karena mantan tentara jadi masih banyak yang sehat juga, Mas. Itu yang memotivasi kami yang lebih muda untuk tetap berkarya, tetap produktif lah. Kita ikutkan ada istilahnya Backstram, pembekalan keterampilan. Itu program TNI AL. Semacam workshop seperti itu. Iya, jadi itu untuk yang aktif mau pensiun dan juga para purnawirawan. Nah, ini PPKOL sudah beberapa kali mengirim juga mengikut sertakan untuk ikut Backstram di wilayah barat, sehingga keterampilan itu juga mulai memasak, keterampilan handicraft dan lain-lain itu. Tadi tidak menutup kemungkinan bahwa hasil dari pelatihan-pelatihan itu kemudian memunculkan pengusaha kowal seperti itu, ya? Nah, selain itu sudah banyak yang punya kemampuan mungkin memasak, membuat keterampilan apa itu kita bantu support. Supportnya artinya kita bantu semangati lagi bahwa kita kowal ketika dinas itu minimal 32 tahun, Mas rata-rata. Itu kan banyak sekali pengalamannya. Pasti punya keterampilan. Nah, di situ PPKOL inilah selalu membangkitkan kembali supaya walaupun purna, ayo tetap semangat, karena kalau kita semangat insya Allah sehat, hidup sehat ya, sehingga tetap berkarya terus. Dan sudah banyak ada yang membuat kue, ada yang membuat keripik-keripik. Kita punya usaha namanya PPKO. Apa itu, Bu? Singkatan aja, Mas. Paguyuban Purnawirawan Kowal, PPKO. Nah, itu brand apa itu, Bu? Itu brand masih sekitar makanan. Ya, kita nanti kalau yang hasil Backstram sudah terampil menjahit dan lain-lain, mungkin kita akan ke depan membuat usaha yang lebih usaha di bawah binaan PPKOL seperti itu, Bu, ya. Berarti motonya Ibu Sinung ini adalah berkarya di masa purna. Nah, itu lebih tepat juga ya. Iya. Baik, Ibu, tadi sudah menjelaskan sejarah PPKOL seperti apa, kemudian kegiatannya seperti apa, programnya yang sudah dilaksanakan seperti apa. Apa sih serunya bergabung di Kowal, Ibu? Di Kowal atau di Purnawirawan nih, Mas? Di Kowal ya? Di Kowal dulu ya. Mungkin selain, kalau saya pribadi, kebetulan background saya, orang tua juga mantan TNI AD, kakak saya ada yang dari polisi. Nah, mungkin itu juga menjadi motivasi ya, dan juga membawa kita, kebetulan saya kok dapat panggilan Bamil waktu itu. Waktu itu kita juga nggak tahu Kowal itu apa, kita kan taunya Polban ya, Mas ya. Begitu kita jadi tentara masuknya Kowal, oh ternyata kebetulan saya hukum, masuknya di bidang hukum terus, jadi pengembangan ilmu waktu kita kuliah itu sangat bermanfaat. Dan tentunya kalau kita Kowal itu punya nilai plus menurut saya, karena seorang kalau kebetulan saya Bamil, sarjana yang dibekali pendidikan tentara. Nah, itu kan tentara itu pendidikannya dari 3 aspek, Mas, penilaian. Dari akademis, dari samapta itu jasmani, dan juga kepribadian. Disitulah saya bilang,
bahwa Kowal itu punya nilai plus dibanding yang lain. Nah, nilai plus itulah yang harus kita bawa terus walaupun purnawirawan. Jadi sehingga kita tetap bermanfaat bagi masyarakat. Oke, baik. Terakhir nih Bu, harapan Ibu sebagai Ketua PP Kowal saat ini kepada para anggota Kowal seperti apa harapannya? Ya, harapan saya seluruh Kowal yang sudah purna, marilah kita bergabung di paguyuban Purnawirawan Kowal, karena dengan bergabung itu kita menjalin silaturahmi lagi, utamanya dengan para senior yang dulu waktu pendidikan beliau-beliau ini dosen kita, beliau ini pembimbing kita, sekarang menjadi satu wadah, ini luar biasa. Kalau kebetulan kita punya program pertemuan olahraga setiap 6 bulan sekali. Itu apa, lomba atau apa? Olahraga bersama, ada diisi lomba-lomba dan juga ada seminar juga itu. Dan mereka antusias, setiap kita adakan kegiatan demikian antusias, karena memang di PP Kowal ini menurut mereka wadah yang sangat mereka butuhkan. Karena ternyata dengan yang sebelumnya lama nggak ketemu, tergabung dalam PP Kowal menjadi terjalin lagi silaturahmi, dan kalau kita sudah ketemu mengingatkan zaman pendidikan dulu itu luar biasa menjadi semangat lagi. Jadi semoga ke depan PP Kowal lebih maju dengan rencana program-program kita, baik dari seksi usaha, semoga kita bisa merangkul UMKM di beberapa daerah. Prinsipnya salah satu misi kita adalah bermanfaat untuk masyarakat. Jadi tidak hanya sebagai purnawirawan Kowal yang tidak berbuat apa-apa, sehingga tetap bermanfaat untuk masyarakat. Bersilaturahmi sambil reuni, Bu. Ya, itu selalu menyenangkan, Sambil mengingat-ingat masa-masa. Dan setiap setahun sekali kita ulang tahun. Oh, ulang tahun Kowalnya ini? Ya, ulang tahun pendidikan. Saya bilang, kalau melihat para senior yang sudah mereka pakai kursi roda saja datang, Mas. Saking semangatnya. Pengennya silaturahmi lagi, makanya saya bilang ulang tahunnya 2 tahun sekali. Oh enggak bisa, kita tetap setiap tahun sekali harus diadakan. Itu semangat, merupakan semangat mereka. Sehingga dengan mereka semangat, saya selaku Ketua PP Kowal lebih semangat lagi untuk memotivasi mereka. Oke, terima kasih Bu. Ada satu pertanyaan menarik ketika kita ini sudah akan menyambut tahun politik, Ibu, seperti itu. Karena tahun depan kita memasuki tahun-tahun panas sepertinya, apalagi awal tahun Februari memasuki masa-masa pesta demokrasi, Ibu. Bagaimana PP Kowal menyambut tahun politik, dan kemudian ada apa himbauan-himbauan mungkin dari PP Kowal kepada seluruh anggota di seluruh Indonesia, Ibu? Kita PP Kowal walaupun purnawirawan Kowal, namun kita tetap tunduk dan patuh pada aturan dan kebijakan serta arahan dari pimpinan. Pimpinan dalam hal ini pimpinan TNI AL dan Ketua Umum PPAL. Ketua Umum PPAL, di mana kemarin sudah ada surat edaran di mana menyebutkan ketentuan-ketentuan bagi purnawirawan TNI AL dalam menyambut pesta demokrasi ke depan. Prinsipnya hak demokrasi, hak masing-masing. Namun dalam berdemokrasi tidak boleh menggunakan sarana-prasarana dan fasilitas dinas maupun PPAL maupun PP Kowal sendiri, termasuk atribut-atribut, kemudian pokoknya tidak boleh membawa nama PP Kowal, PPAL maupun TNI AL. Jadi ya secara pribadi. Jadi intinya silakan berpesta pora dalam pesta demokrasi, tapi tidak melepas. Ya, harus melepas identitas sebagai mantan Kowalnya. Namun juga sekarang karena masuk dalam PPAL maupun PP Kowal juga melepas semua identitas dari PP Kowal sendiri. Oke, baik. Terakhir, kami mendapat informasi A1, ternyata Ibu Sinung ini hobi menyanyi. Itu menyanyi di kamar mandi, Mas.
Oh, bedroom singer ternyata. Boleh apa? Kita mau testing satu lagu atau mau satu bait? Musik favoritnya apa, Bu? Lagu favoritnya yang biasa Ibu nyanyikan? Saya ini sebetulnya termasuk yang tidak bisa bersuara tinggi. Waktu saya pendidikan, setiap jam 8 malam saya termasuk yang dapat hukuman di depan kelas suruh teriak-teriak. Karena saya setiap jadi komandan peleton, aba-aba tidak bisa keras, nggak bisa tinggi. Sehingga kalau nyanyi itu karena memang ya sekedar hanya untuk pribadi, saya cari lagu-lagu yang nadanya datar-datar gitu aja. Jadi mencari aman kan, gitu loh. Nanti aja Mas, nanti satu sesi sendiri katanya ya. Jadi satu sesi sendiri, tim Ibu minta nyanyi full nyanyi 1 jam. Isinya bukan podcast, tapi kita mendengarkan Ibu Sinung bernyanyi lagu favoritnya. Oke. Jangan lupa Mas, olahraga juga saya selalu tekankan ke PP Kowal. Kita tetap harus menjaga olahraga dan pola hidup. Kebetulan saya olahraga, hobinya sepedaan. Untung waktu kecil diajari naik sepeda. Sepeda apa, Bu? Oh, road bike apa yang saya Sally, sepeda yang lipat. Iya, jadi sudah seusia kita jangan road bike lah. Oh iya ya. Road bike kan harus nunduk gini. Ibu biasa main kemana nih sepedaan? CFD apa gimana? Kebetulan saya kan home base saya tuh di Jogja. Jadi di Jakarta ya kalau ada kegiatan PPAL maupun PP Kowal, dan juga kebetulan saya Purna ini juga ada sedikit kegiatan menyalurkan ilmu lah. Ilmu itu saya juga kadang diminta ngajar di beberapa universitas, tapi dosen tamu. Karena memang saya karena 13 tahun terakhir dinas itu sudah pisah keluarga, jadi purnawirawan sekarang saya ingin dekat keluarga, jadi dosen, dan juga sekarang membuka kantor advokat dan konsultan hukum. Jadi itu untuk menyalurkan hobi ilmu saja, ilmu. Jadi kalau lagi tidak di Jakarta, di Jogja inilah sepedaan sampai Kaliurang. Oh, sepedanya di Jogja. Ada yang sepedaan, ada yang masak, demo masak deh tuh acaranya. Oke, Ibu, ada yang disampaikan mungkin sebagai closing statement? Pada prinsipnya, semoga kita semua para purnawirawan Kowal tetap menjaga kesehatan, dan kita satu keluarga di bawah wadah PP Kowal dalam menjaga silaturahmi dan berkarya di masa pensiun, apapun karya yang kita lakukan. Tetap semangat. Semangat berkarya di masa purna. Iya. By Ibu Sinung. Iya. Terima kasih Ibu Sinung atas waktunya telah menyempatkan perbincangan kita pada sore hari ini di program Bincang Jalasena. Nantikan Bincang Jalasena berikutnya bersama bintang tamu yang pastinya dari TNI AL tentunya ya. Saya Amrul Haq, mohon undur diri. Ada Ibu Sinung juga, mohon undur diri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.